Ini Jumat penghabisan, dan alhamdulillah kita bersyukur tadi dua yang memberikan sambutan, Kiai Mahfud Ashirun, Kiai Munawir. Alhamdulillah silaturahmi itu terjaga. Insya Allah kita jaga terus ke depannya. Dan memang selama perjalanan tugas di Jakarta ini dinamikanya luar biasa. Saya sering cerita, kalau tiap bulan kita jumpa pagi saya cerita apa yang terjadi 1 bulan terakhir, perkembangan 1 bulan terakhir. Selama bertahun-tahun kita silaturahmi terjaga, dan alhamdulillah tantangan yang ada di kota ini itu memang luar biasa. Tapi selalu saya sering merasakan ketika ketemu jalan yang diduga buntu, muncul jalan keluar yang tidak diduga. Berkat doa dari semuanya, doa orang-orang ikhlas yang tidak pernah terlihat, yang tidak pernah interaksi, dan itu benar adanya. Saya banyak sekali kisah-kisah, pengalaman-pengalaman di mana kita sudah merasa tidak ada, ini kita menduga buntu, ternyata muncul jalan-jalan baru. Jadi saya merasa bersyukur bahwa selama ini berjalan bersama diiringi dengan doa dari semua, insya Allah membuat Jakarta maju, warga bahagia dan berkah tempat ini. Insya Allah ini bisa diteruskan. Nah, ini ikhtiar kita bahwa Jakarta tidak boleh jadi kota pinggiran di dunia. Jakarta harus jadi kota contoh untuk dunia. Dan alhamdulillah sekarang mungkin kita tidak menyadari, dunia menonton Jakarta, belajar dari Jakarta soal perubahan transportasi di kota ini. Dan itu betul, bukan sesuatu yang kita, kalau mau dicontoh itu bukan kita yang bilang, mereka yang bilang. Jadi Jakarta jadi contoh kota dengan perubahan transportasi terbesar di dunia, itu Jakarta. Dari sehari cuma 350.000 kendaraan umum, sekarang sudah sampai 1 juta naik kendaraan umum dalam waktu 3 tahun. Lompat dari kendaraan umum hanya men-cover 40% wilayah, sekarang 90% wilayah Jakarta tercover kendaraan umum. Jadi kenapa itu dilakukan? Insya Allah kalau itu terus, polusi di Jakarta akan turun. Mudah-mudahan nanti kemacetan di Jakarta juga akan turun. Tapi tadi ceritakan, alhamdulillah kita bertahap yang dilakukan. Saya mau terusin yang diceritakan oleh Kiai Munawir, yang namanya ruang limpah sungai di sana. Itu memang barang baru pertama kali ada di Indonesia. Tempat dimana kalau musim hujan nampung air, kalau musimnya airnya turun, tempat untuk warga bermain. Jadi tempat itu bukan waduk isinya berair terus. Itu adalah tempat kalau air lagi naik dia nampung, kalau air lagi turun dia tempat untuk semua orang main. Kalau tidak mubazir tempat itu, kita beli tanah besar-besar, lalu tempat itu kosong tidak dipakai, sementara hujan ekstrim setahun paling 10-15 kali. Sisanya dipakai warga. Nah, ini sebagian dari yang kita lakukan. Tapi saya ingin cerita sedikit. Bertugas jadi gubernur Jakarta itu berat. Beratnya bukan karena pekerjaan. Kalau pekerjaan saya tidak, insya Allah tidak berat. Beratnya begini Pak. Ini yang mungkin tidak banyak yang merasakan, tapi saya merasakan. Kemanapun pergi, selalu berjumpa dengan orang yang mengatakan, saya mendoakan antum tiap malam mulai 2016. Di situ beratnya. Kemanapun, di Jakarta, di luar Jakarta, selalu ketemu dengan orang yang mengatakan, saya kalau malam mendoakan antum. Di situ beratnya. Di situ tanggung jawab yang terasa besar. Yang saya temui sepanjang perjalanan ini, semua orang yang menceritakan, saya dulu begini Pak, saya dulu begini. Itu yang menyebabkan kenapa tugas di Jakarta ini bukan soal pekerjaannya, tapi soal titipan amanahnya dari begitu banyak orang. Karena itu saya berterima kasih sekali didampingi, dijagain, didoain, sehingga alhamdulillah insya Allah seminggu lagi tuntas, mudah-mudahan husnul khatimah. Tanpa itu semua yang saya lewati ini bukan hal yang sederhana. Dan ini sekalian saya rasakan sekali, para ulama, para kiai, para habaib, perjalanan yang 5 tahun tidak menjadi perjalanan yang panjang, tapi terasa seperti berjalan dengan cepat. Dan ada
2 tahun di mana itu dihabiskan untuk menghadapi COVID. Kita semua merasakan itu dan alhamdulillah ini sudah lewat. Mudah-mudahan ini semua nanti berujung dengan kebaikan. Oke, kita ini, saya bilang ini bukan tipe Nabi Khidir. Kita ini tipe Nabi Musa. Kejadian dulu baru tahu hikmah. Kalau tipe Nabi Khidir belum kejadian sudah tahu hikmah. Insya Allah ini semua membawa hikmah bagi kita semua, hikmah yang baik. Jadi kita lewati itu. Saya ingin sampaikan kepada semua, insya Allah yang dijalankan di Jakarta ini dengan memegang amanah sebaik-baiknya. Dan itu juga kenapa di Jakarta sekarang dibebasin PBB. Saya itu khawatir sekali kalau tidak dibebasin, nanti orang yang hari ini punya tanah di Jakarta dalam waktu yang tidak terlalu lama pelan-pelan pada kegusur pindah ke luar Jakarta. Kenapa? PBB-nya naik terus tinggi sekali. Makin tinggi ini PBB-nya naik, kata pemerintah, ini pendapatan asli daerah. Iya, itu penyingkiran sopan orang miskin. Penyingkiran sopan dengan cara PBB tinggi ini pelan-pelan pada pindah tuh. Di tahun 2020 saja ada 200.000 penduduk Jakarta yang keluar. Dalam 1 tahun sekian. Rumah itu kebutuhan hidup, bukan kegiatan produksi. Yang dipajakin itu kegiatan produksi. Yang menghasilkan baru dikasih pajak. Kalau tidak menghasilkan kenapa dikasih pajak? Habis orang. Sekarang pemerintahnya aja menghilangkan pajak PBB yang membebani bagi rakyat ya. Nah, alhamdulillah sekarang ini di Jakarta cuma 15% rumah yang bayar pajak. 85% rumah di Jakarta tidak bayar PBB lagi. Kalau bilang 85% kira-kira siapa itu? 85% kita inilah. Kita ini tinggal 15%. Siapa 15% itu? Nilai rumahnya yang harganya tinggi. Itu pun masih dibatasin. 60 meter pertama 0. Karena sebagai manusia semua membutuhkan tempat untuk tinggal, tidak boleh dipajakin. Ini prinsip-prinsip sederhana yang insya Allah nanti dibawa dalam perjalanan ke depan. Tapi siapapun yang nanti akan tugas di Jakarta, saya akan titipkan, tolong dijaga agar rasa keadilan jangan hilang di kota ini. Saya kemarin ketemu dengan para lurah, seluruh camat. Pesan saya mereka satu, jangan berhenti membela yang kecil, jangan berhenti membela yang miskin. Karena di Jakarta ini pemerintah hadir untuk membela yang kecil. Kalau yang besar-besar bisa nelpon siapa saja. Yang kecil-kecil itu tidak bisa minta tolong kalau pemerintah tidak menolong. Pegang itu sebagai pegangan. Itu pesan untuk para lurah, para camat pada saat kita jumpa kemarin. Bapak sekalian, para kiai, para alim ulama, izinkan saya mengakhiri dengan memohon maaf apabila ada khilaf, ada salah di dalam menjalankan amanat selama. Mungkin salah kata, salah tindakan, WA yang tak terjawab, pertemuan yang tak terjadi, undangan yang tak terpenuhi, mohon dimaafkan. InsyaAllah Allah nanti akan mengampuni kita semua. Dan kami berharap silaturahminya terus dijaga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.